Biodata Zakiah Darjat. Profesor Dr. Hajjah Zakiah Darjat adalah pakar psikologi Indonesia, berkarir di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964. Ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Zakiah Darjat lahir pada 6 November 1929 di Jorong Kotomarapak, Nagari Lamba, Ampe Angke, Agam, Sumatera Barat. Lahir dari lingkungan keluarga yang taat beragama, beliau merupakan anak tertua dari 11 bersaudara. Ayahnya, Haji Darajat Husein, aktif dalam organisasi Muhammadiyah, sedangkan ibunya Rapiah adalah anggota Sarekat Islam. Sejak kecil, beliau telah ditempa dengan pendidikan agama yang kuat, dan beliau sudah dibiasakan oleh ibunya untuk menghadiri pengajian-pengajian agama dan dilatih berpidato oleh ayahnya. Pada usia 7 tahun, beliau baru mulai memasuki sekolah dasar, menempuh pendidikan formal di Muhammadiyah, dan sorenya belajar dasar-dasar agama di Madrasah Diniyah. Setelah lulus dari sekolah dasar, Zakiah melanjutkan pendidikannya ke salah satu SMP di Padang Panjang sembari belajar ilmu agama di Kuliah Baligho. Kemudian meneruskan sekolah menengah atas di Bukit Tinggi. Zakiah merupakan perempuan Indonesia pertama yang memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan S2 dan S3 pada Ain Shams University, Faculty of Education Mental Health, Departemen di Kairo, Mesir. Gelar master dalam bidang mental diraihnya pada tahun 1959 dan gelar PhD pada tahun 1964. Pada tanggal 1 Oktober 1982, Zakiah Darjat dikukuhkan sebagai guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bidang ilmu jiwa agama. Baik teman-teman, saya akan membahas karya-karya Zakiah Darjat. Berikut buku-bukunya. Yang pertama, Ilmu Pendidikan Islam pada tahun 1992. Nah, yang kedua, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam pada tahun 1995, Metodologi Pengajaran Agama Islam pada tahun 1996, Peranan Agama pada Kesehatan Mental tahun 1988, Psikoterapi Islam tahun 2002. Teman-teman, kita masuk ke pokok dari video kami, yaitu tentang sejarah pemikiran psikologi Islam Zakiah Darjat yang akan dipaparkan oleh teman saya berikut ini. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan pokok dari pembahasan kali ini, yakni psikologi Islam dalam pemikiran Zakiah Darjat. Istilah psikologi Islam di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an, yang mana Profesor Dr. Zakiah Darjat yang pertama kali memperkenalkannya, terutama sekali pada lingkungan IAIN dan perguruan tinggi Islam lainnya. Jadi, menurut Zakiah Darjat, psikologi Islam adalah sebuah keilmuan yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang, baik itu tentang cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku, yang mana hal ini tidak terpisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan itu masih dalam konstruk kepribadian. Yang membedakan antara psikologi kontemporer dengan psikologi Islam terdapat pada rumusan konsep manusia. Dan dalam pendekatannya, kalau dalam pandangan psikologi kontemporer, di sini hanya mengandalkan kemampuan intelektual dalam menemukan dan mengungkap asas-asas kejiwaan. Sementara kalau dalam pandangan psikologi Islam, pandangannya dengan memfungsikan akal dan keimanan secara sekaligus. Lebih lanjut, Zakiah Darjat mengungkapkan bahwa ruang lingkup psikologi kontemporer, bahwa psikologi Islam mengandung beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, bahwa psikologi merupakan salah satu kajian-kajian masalah-masalah keislaman yang memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu lainnya. Adapun penggunaan kata Islam berarti corak, cara pandang, pola pikir, paradigma atau aliran, yang berarti bahwa psikologi yang dibangun memiliki pola pikir sebagaimana yang berlaku pada tradisi keilmuan dalam Islam sehingga dapat membentuk aliran tersendiri yang unik dan berbeda dengan psikologi kontemporer pada umumnya. Kedua, psikologi Islam membicarakan terkait aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia dan hakikat jiwa sesungguhnya. Yang ketiga, psikologi Islam bukanlah ilmu netral etik, melainkan syarat akan nilai etik.
Hal tersebut dikarenakan tujuan hakiki dan psikologi Islam adalah merangsang kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Psikologi Islam menurut Zakia Darjat berkaitan erat dengan pendidikan Islam. Ia mengutarakan bahwa terjadinya fenomena yang tidak lazim di dunia pendidikan Indonesia yang adanya gangguan jiwa atau kesehatan mental yang mengalami gangguan yang terjadi pada mayoritas masyarakat Indonesia. Gangguan jiwa tersebut tidak disebabkan karena kerusakan organik pada tubuh, melainkan karena kondisi jiwa merasa tertekan, kecewa, gelisah. Disinilah agama dan pendidikan Islam memainkan peran pentingnya, yaitu untuk mengatasi masalah-masalah gangguan jiwa tersebut. Menurut Zakia, agama memiliki peran yang sangat mendasar dalam memahami esensi kejiwaan manusia. Pengaruh keyakinan agama diyakini oleh seseorang. Menurut Zakia, agama memiliki peran yang sangat mendasar dalam memahami esensi kejiwaan manusia. Pengaruh keyakinan agama diyakini oleh seseorang akan berimplikasi kepada perilakunya. Oleh karena itu, agama dapat dijadikan sebagai dasar pijakan psikologi. Kemudian melalui jalur pendidikan Islam akan dibahas terkait proses bimbingan, arahan, pengajaran, dan pembinaan terhadap peserta didik yang akan dimulai dari lingkungan keluarga. Pemaparan tersebut membuktikan adanya saling keterkaitan antara pendidikan Islam dengan psikologi agama. Dalam hal ini, psikologi agama dijadikan sebagai pendekatan untuk menyampaikan visi dan misi yang diusung oleh pendidikan Islam. Psikologi agama juga memiliki peranan penting dalam kesehatan mental dengan cara meneliti, mempelajari, serta mengkaji pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang karena cara berpikir, bersikap, dan bereaksi serta bertingkah laku yang tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, sebab keyakinan itu terkategori dalam konstruksi kepribadiannya. Dengan begitu, seseorang akan terhindar dari gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Dalam hal ini, agama memiliki peran yang sangat penting yang berfungsi sebagai terapi bagi jiwa yang gelisah dan terganggu, sebagai alat penegah terhadap kemungkinan gangguan kejiwaan. Menurut Zakia Darjat, kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan kita sebelumnya, dapat diketahui bahawa kesihatan mental seseorang dalam pandangan psikologi agama merupakan aspek yang sangat penting. Adapun menurut Zakia Darjat, kesihatan mental adalah terwujudnya kerahasiaan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri sendiri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna, berbahagia di dunia dan akhirat. Zakia Darjat berpendapat bahawa ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkatan kesihatan mental seseorang, iaitu yang pertama, ketika seseorang mampu menghindarkan diri dari gangguan mental dan penyakit. Dan indikator yang kedua, ketika seseorang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, alam, dan Tuhannya. Selanjutnya, indikator yang ketiga, ketika seseorang mampu mengendalikan diri terhadap semua masalah dan keadaan kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, ketika dalam diri seseorang terwujud keserasian dan keharmonisan antara fungsi-fungsi kejiwaan. Berdasarkan pemaparan dari video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa psikologi Islam lahir sebagai reaksi terhadap kehadiran dan perkembangan psikologi umum yang dijadikan sebagai alat analisa terhadap kehidupan Muslim dengan syarat etik. Masuk dan berkembangnya psikologi Islam itu sendiri ke Indonesia salah satunya adalah dipelopori oleh tokoh Zakia Darjat. Ia merupakan seorang psikologi muslimah yang dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 6 November 1926 Masehi. Ia merupakan anak pertama dari 11 bersaudara. Ia mengawali pendidikannya di tanah kelahirannya, melanjutkan pendidikannya hingga
mencapai gelar Dr. PhD di salah satu universitas di Kairo, dan ia mengajar di Universitas Perguruan Tinggi. Selain aktif di bidang pendidikan, Zakia Derajat juga aktif menulis karya-karya ilmiah yang berorientasi pada pembahasan psikologi Islam dan pendidikan Islam. Dalam bidang pendidikan, salah satu kontribusi besar yang ia sumbangkan adalah ketika dikeluarkan surat keputusan bersama oleh 3 menteri yang pada akhirnya berimbas pada yang diubahnya kurikulum pendidikan di madrasah. Selain itu, wanita yang meninggal dimakamkan di komplek pemakaman UIN Syarif Jakarta juga aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah baik di tingkat nasional dan internasional. Psikologi Islam dalam pandangan Zakia Derajat adalah ilmu yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang yang menyangkut cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku yang tidak terpisahkan dari keyakinannya. Karena konstruksi kepribadian psikologi Islam dalam pandangan Zakia Derajat berkaitan erat dengan pendidikan Islam dan kesehatan mental. Psikologi Islam dijadikan sebagai pendekatan dalam pendidikan Islam untuk menciptakan orang-orang yang memiliki kesehatan mental. Jadi, dengan demikian, hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di lingkungan pendidikan akan dapat diperbaiki.